yang telah saya lakukan. Oke. Saya sudah melakukan beberapa tahapan dalam sesi barehan ini yang akan saya kumpulkan di akhir modul. Di sini dapat terlihat tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, juga laporan yang akan saya lakukan. Kemudian, oke. Nah, ini untuk lokasinya di sekolah yang kita ampu ya di SMA 1 Balendah. Kemudian lingkup pendidikannya sekolah menengah. Kemudian tujuan yang ingin saya capai yaitu mengembangkan kompetensi komunikasi pada pelajaran matematika, kemudian mengembangkan kompetensi interkultural, kemudian yang ketiga mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi, kemudian mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Penulisnya saya sendiri ya, Sri Susantini SPD, tanggal 8 Agustus 2024. Kemudian situasi di sini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya di sini ya dalam praktek ini. Kemudian di sini kondisi yang menjadi latar belakang. Kenapa saya melakukan praktik ini adalah yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam mempelajari konsep matematika. Kemampuan dalam konsep matematika yang dimiliki peserta didik penting untuk dilatih dan diasah terutama dalam kemampuan berpikir kritisnya. Karena apa? Karena menjadi salah satu keterampilan yang perlu peserta didik untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru tentu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa khususnya kelas 11 ya dengan menggunakan penalaran matematika. Adapun situasi yang dihadapi yaitu nilai matematika siswa kelas 11 masih rendah. Siswa masih menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, sehingga mereka enggan dalam pelajaran tersebut. Kemudian ketika guru bertanya untuk menggali kemampuan berpikir kritis siswa, siswa cenderung tidak mau menjawab karena takut biasanya ya. Kemudian media yang digunakan guru kurang menarik dalam pembelajaran matematika. Nah, itu juga menjadi salah satu faktornya kenapa eh hasil belajar siswa bisa rendah, terutama dalam mata pelajaran matematika. Kemudian model pembelajaran masih cenderung konvensional, karena guru kurang memahami model pembelajaran yang inovatif. Sedangkan sebenarnya masih banyak sekali metode model pembelajaran yang inovatif, seperti problem-based learning atau lain sebagainya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi. Guru sering menggunakan model pembelajaran ceramah yang membuat siswa pasif. Guru juga kurang memaksimalkan media yang memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran. Khususnya dalam matematika itu sebenarnya bisa kita gali beberapa manfaat teknologi. Misalkan di GeoGebra jika kita mempelajari persamaan linear atau persamaan kuadrat bisa kita gunakan juga. Misal sebentar lagi yang akan saya lakukan adalah di sini yang untuk fungsi komposisi. Sebelum fungsi komposisi itu kan ada fungsi. Nah, di situ kita bisa pakai mesin fungsi untuk menggali kemampuan kreativitas siswa dan lain sebagainya. Kemudian, praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Kenapa? Karena permasalahan yang ditemui oleh penulis merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran, bahkan tidak hanya matematika. Biasanya untuk mata pelajaran eksak juga sering ditemukan temuan yang sama, karena kita untuk eksak seperti kimia, fisika itu sedikit lebihnya tuh mirip ya kesulitan pembelajarannya. Kemudian praktik pembelajaran ini dapat memotivasi saya untuk terus belajar khususnya dan juga umumnya untuk guru-guru yang mengampu bidang studi yang sama dan meningkatkan kemampuan dalam mendesain pembelajaran aktif inovatif. Kemudian juga sebagai acuan guru lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dalam muatan pembelajaran matematika. Guru harus memilih mode pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menuntun peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga harus memilih media yang tepat dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa
Sehingga hasil belajar siswa pada pelajaran matematika, khususnya pada materi yang saya ambil ini adalah fungsi komposisi dapat meningkat ya. Kemudian, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Di sini, sebagai guru, saya mempunyai tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai motivasi dan hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif tentunya. Tantangan, apa saja sih tantangan yang eh, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang tadi saya sudah utarakan dan siapa saja yang terlibat. Kemudian di sini berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru yaitu satu, rendahnya hasil belajar siswa dalam materi fungsi komposisi. Pada konsep fungsi komposisi banyak dipakai dalam, padahal konsep fungsi komposisi ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, guru belum terbiasa menggunakan mode pembelajaran inquiry ataupun inquiry learning karena guru kurang menguasai terkait penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif dan cenderung selalu menggunakan model pembelajaran ceramah seperti biasanya atau konvensional. Kemudian yang ketiga, guru juga kurang mengintegrasi TPEK dalam pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran kurang menarik dan kurang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian di sini ada pun pihak yang terkait dan terlibat dalam praktik ini adalah yang pertama Kepala Sekolah Bapak Haji Dudi Rohdiana SPD MM yang telah memberikan izin dan dukungannya. Kemudian yang kedua rekan sejawat Ibu Ila Kartila SPD sebagai kameramen. Kemudian yang ketiga karena di sini kita untuk RTL-nya kita menggunakan Zoom, jadi kita bisa di sini untuk record. Kemudian yang ketiga, peserta didik kelas 11A sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Di sini aksi-aksinya nih, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, terus bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber dayanya, materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini itu apa saja. Kita mulai lihat untuk tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran, itu sudah pasti ya, RPP, LKPD, media yang akan digunakan, PPT, instrumen penilaian, alat ukur sebagai bahan untuk kegiatan praktikum. Kemudian juga menggunakan pendekatan TPEK dan mode PBL serta metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Metode praktik juga ya untuk nanti kita bisa menggunakan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian meminta bantuan rekan sejawat. Strategi yang saya pilih untuk menyelesaikan masalah kemampuan di kelas 11 ya ini ya di SMA 1 Bale Endah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi fungsi komposisi yaitu metode inquiry learning ya. Langkah-langkahnya. Satu, melakukan kegiatan pendahuluan dimulai dari pengucapan salam, berdoa, persepsi, dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan inti pembelajaran dengan memperhatikan sintak inquiry. Adapun sintaknya yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan evaluasi masalah di akhirnya ya. Kemudian kegiatan terakhir saya lakukan yaitu kegiatan penutup. Urutan kegiatan penutupnya yaitu mulai dari membimbing peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberi soal evaluasi kepada peserta didik, melakukan refleksi pembelajaran, menyampaikan informasi materi selanjutnya, berdoa, dan kemudian salam. Selanjutnya, sumber daya atau materi yang diperlukan. Yang pertama sudah pasti ruang kelas, kemudian laptop karena menunjang, kemudian proyektor, alat ukur, terminal jika diperlukan karena untuk menyambungkan antara eh, kabel proyektor dan laptop. Kemudian kamera, tripod, kameramen, sudah pasti ya. Kemudian refleksi hasil dan dampaknya. Di sini kita bisa lihat bagaimana dampak dari aksi dan dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, kalau tidak efektifnya kenapa, kemudian bagaimana respon orang lain terkaitnya dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan ataupun ketidakberhasilannya, dan strategi apa yang akan dilakukan.
Kemudian apa pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Nah, di sini kita lihat berdasarkan pada hasil observasi dan penilaian dilakukan, maka dampak dari penerapan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik yang dikorelasikan dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TPEC menunjukkan hasil pembelajar peserta didik mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pembelajaran. Nilai rata-rata pengetahuan dari peserta didik itu 80 dan nilai rata-rata keterampilannya 85. Yang telah mengalami peningkatan dari hasil belajar pada pembelajaran sebelumnya menggunakan metode pembelajaran inquiry. Kemudian adapun respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon orang lain eh, terkait strategi yang dilakukan, yang pertama respon dari peserta didik nih bagaimana? Berdasarkan hasil observasi peserta didik, menjawab senang dengan jumlah presentasi 100%. Dapat dilihat peserta didik lebih bersemangat mengikuti pembelajaran karena mode pembelajaran inquiry memungkinkan peserta didik untuk aktif dan bekerja sama. Selanjutnya juga dengan menggunakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran berupa media PPT, disertai penayangan video pembelajaran juga kegiatan praktikum peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Selain itu, peserta didik juga merasa senang. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran guru menyelingi dengan ice breaking. Kemudian yang kedua, respon dari rekan guru terkait strategi pembelajaran yang dilakukan sangat positif dan tertarik untuk mengadopsi keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian faktor keberhasilan meningkatnya hasil belajar peserta didik dengan strategi pembelajaran tersebut karena model pembelajaran inovatif yang digunakan merupakan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student center sehingga peserta didik termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Nah, kemudian pembelajaran yang diperoleh ini bagaimana dari keseluruhan proses yang telah saya lakukan, yaitu saya mendapat feedback positif baik dari peserta didik maupun dari rekan guru lainnya dengan adanya penerapan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. Selain itu juga saya semakin memahami nih bahwa sebagai guru tidak ada kata berhenti untuk belajar, untuk mengembangkan potensi diri saya dalam kemajuan proses belajar mengajar baik segi model, metode, kemudian media atau sistem penilaian dan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA 1 Bale Endah ya karena kita lingkupnya adalah SMA 1 Bale Endah. Oke, sekian apa ya? Praktik baik membagikan hasil dari sesi berehan yang telah saya lakukan untuk guru penggerak Jawa Barat ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya, kepada Pak Rizky, Bu Illa, Bu Yani, dan Bu Ima. Satur nuhun, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk Bu Illa boleh untuk men-stop recordnya ya. Terima kasih.